Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Oke, sebelumnya aku minta maaf karena di sini ada pantulan cahaya di kacamataku karena di sini tuh aku pakai ring light ya guys. Ini tuh lampunya kurang terang, jadi aku pakai ring light. Jadi maaf kalau ada pantulan cahaya di kacamataku, tapi nggak masalah. Aku bakal bikin videonya tuh singkat aja, jadi kalian tonton aja terus. Oke, di video kali ini aku nggak nge-shopee haul ya, tapi di sini aku mau kasih rekomendasi ke kalian 10 ide produk yang banyak diminati masyarakat dan bakalan laris dijual online. Nah, video kali ini cocok banget buat kalian yang baru saja memulai bisnis online. Mungkin kalian berpikir nggak punya ide kira-kira aku mau jualan apa sih yang bakalan laris. Kalian wajib banget tonton video ini sampai selesai karena nanti di sini aku bakalan ngebahas ke 10 produk yang bakalan laris dijual online secara tuntas. Jadi buat kalian yang belum tahu mau jualan apa, kalian bisa pakai salah satu dari ke-10 produk ini, siapa tahu jualan kalian bakalan laris. Oke, apa saja produknya? Langsung aja kita mulai, tapi sebelumnya jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video terbaru. Karena di video-video aku berikutnya aku bakal ngasih tips dan trik juga, serta rekomendasi supplier yang murah meriah yang sekiranya cocok untuk dijual lagi. Yap, oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, produk yang pertama yang laris dijual online dan banyak diminati masyarakat adalah fashion. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan pokok manusia itu ada 3, yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian sandangnya. Kebutuhan sandang di sini termasuk fashion atau baju. Nah, baju itu sendiri bisa dikategorikan ke baju pria, kemudian baju wanita, dan juga baju anak-anak. Nah, kalau kalian mau berjualan baju pria, kalian bisa mulai berjualan kaos, atau mungkin kemeja, atau mungkin jaket, terus celana, dan lain sebagainya. Sementara kalau kalian mau mulai bisnis berjualan baju wanita, itu jauh lebih luas lagi, jauh lebih beragam lagi, karena baju wanita itu banyak banget, mulai dari daster, kemudian blouse, kemudian ada rok, ada gamis, ada baju kondangan, dan masih banyak lagi. Sementara kalau kalian mau berjualan baju anak-anak, kalian bisa mulai berjualan daster anak, kemudian piyama, kemudian gamis anak, terus baju anak yang lucu-lucu, baju untuk sehari-hari, kayak gitu. Nah, kenapa baju anak ini banyak diminati oleh masyarakat? Ya karena baju itu mengalami perubahan model ya, dari masa ke masa ada perkembangan, ada model baru lagi, dan kebanyakan dari orang-orang itu suka beli baju model baru yang lagi ngetren ya gitu. Terlebih wanita ya, wanita itu ketika mereka suka dengan suatu barang, dengan baju, mereka nggak akan pernah berpikir jauh. Kalau mereka punya uang pasti mereka beli gitu kan. Nah, begitupun baju anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu kan tumbuh ya. Nah, ketika mereka usia 1 tahun, bajunya kan kecil, kemudian 2 tahun itu kan agak besar. Nah, itu kebanyakan tuh para orang tua mereka itu membelikan mereka baju baru. Jadi bisnis baju anak itu juga cukup recommended sih kalau menurut aku. So, kalau kalian mau mulai mencoba bisnis online, kalian bisa mulai dari berjualan produk baju, baik pria, wanita, maupun baju anak-anak. Oke, rekomendasi ide produk yang kedua adalah tas. Nah, tas sendiri bisa dikategorikan ke beberapa model ya, misalkan tas sekolah, kemudian tas hangout, tas kerja, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa jual tas pria ya, kayak tas ransel, kemudian tas yang kecil selempang kayak gitu. Kalau kalian mau berjualan tas wanita juga banyak lagi modelnya, ada tas jelly, kemudian tas kerja, ada tas sling bag, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Terus kemudian kalau kalian misalkan mau jual tas anak-anak, kalian bisa jual tas anak-anak yang lucu-lucu, yang kayak boneka-boneka gitu, kemudian tas anak-anak yang selempang yang kecil, tas anak sekolah, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget variasinya. Oke, ide produk yang ketiga adalah hijab. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam atau mereka adalah Muslim, dan sebagian besar pula mereka mengenakan hijab, baik hijab syar'i maupun hijab yang lagi kekinian zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, hijab itu kan dikenakan oleh wanita ya, dan wanita itu selera belanjanya tuh tinggi banget. Misalkan nih, mereka punya baju warna coklat, jadi mereka juga harus menyesuaikan hijabnya coklat juga. Mereka punya baju warna pink, mereka juga harus punya kerudung warna pink. Bahkan nih, kerudung warna pink itu nggak cuma satu aja, bisa jadi mereka punya banyak model ya, semuanya warna pink. Misalkan ada hijab yang instan, kemudian yang
please cut. Sekarang kan lagi musimnya hijab pasmina please cut gitu ya, mereka bisa beli yang itu. Terus kemudian pasmina biasa yang seperti aku pakai gini, pasmina ceruti, dan masih banyak juga model hijab-hijab yang lain. Jadi berbisnis hijab secara online itu merupakan suatu peluang banget ya. Sekarang tuh lagi booming banget jual hijab online, terutama di marketplace ya. Kalau kalian bisa mengoperasionalkan marketplace, kalian bisa mulai berjualan tuh di marketplace, jualan hijab. Karena jualan hijab tuh sekarang lagi banyak diminati banget oleh masyarakat. Yap, ide produk berikutnya, ide produk yang keempat yang laris dijual online adalah sepatu atau sandal. Nah, sandal di sini tidak cuma difokuskan sandal wanita, tapi kalian juga bisa berjualan sandal pria. Cuman ya kembali lagi, kalau pangsa pasarnya adalah pria, itu kebanyakan tuh terbatas ya, karena model dari sandal pria itu juga nggak terlalu banyak. Beda lagi kalau kalian mulai jual sandal wanita, itu ada banyak banget modelnya, mulai dari yang high heels, kemudian yang flat shoes ya, terus ada juga yang wedges, pokoknya ada banyak banget gitu kan. Dan kebanyakan para wanita tuh sandalnya nggak cuma satu, mereka mulai dari sandal hangout itu sendiri, sandal arisan tuh sendiri, terus sandal seharian tuh juga sendiri, terus sandal kondangan juga sendiri. Pokoknya wanita adalah sasaran empuk, pangsa pasar yang empuk buat kalian yang baru mulai berjualan online. Kemudian rekomendasi produk yang laris keenam adalah skincare atau kosmetik. Nah, untuk skincare sendiri ya, aku sarankan buat kalian yang pengen memulai usaha berjualan kosmetik, kalian harus berjualan kosmetik yang punya izin BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kenapa? Ya karena skincare itu berhubungan dengan kesehatan kulit ya, kesehatan wanita. Kalau kalian menjual skincare yang abal-abal, tentunya nanti akan menjadi bumerang buat kalian. Titik amannya adalah kalian bisa mulai berjualan skincare atau kosmetik drugstore seperti Wardah, kemudian Pixi, Implora, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian mau berjualan skincare yang serangkaian itu, yang ada krim siang, krim pagi, krim malam, toner, sabun, dan lain sebagainya, itu kalian bisa juga mulai berjualan itu. Tapi kalian harus pintar-pintar cari supplier yang tepat. Kalian bisa join reseller atau mungkin kalian bisa juga join agen kalau modal kalian banyak, dan kalian bisa langsung mendaftar ke pusatnya. Kenapa? Agar kalian mendapatkan barang yang ori, bukan yang KW. Karena zaman sekarang itu banyak banget oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha untuk memalsukan skincare yang terkenal. Dan tentu saja kaum awam seperti kita ini tuh akan sangat sulit banget untuk membedakan antara skincare yang asli dan juga skincare yang abal-abal. Jadi untuk itu amannya, aku sarankan kalian langsung daftar aja ke pusatnya agar kalian mendapatkan member card. Nah, disitu kalian pasti akan mendapatkan barang yang original kayak gitu. Rekomendasi produk yang keenam adalah aksesoris. Nah, aksesoris di sini cenderung ke wanita ya. Jadi kalian bisa mulai berjualan kalung, kemudian gelang, terus cincin, dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh yang lagi booming adalah, karena kita di musim pandemi, kita biasanya pakai masker. Sekarang yang lagi booming adalah strap masker. Jadi kayak pengait masker gitu yang ada manik-maniknya, yang cantik banget kayak gitu. Itu sekarang tuh lagi viral banget dan banyak banget digandrungi oleh para kaum hawa. Selain kaum hawa, para anak-anak ABG itu juga suka banget mengoleksi strap masker kayak gitu. Sebenarnya bisnis strap masker itu gampang sih, kalian tinggal aja beli manik-manik di toko kayak toko khusus penjualan manik-manik gitu, terus kalian tinggal susun-susun aja, terus kalian jual deh. Jadi di sini kalian dituntut untuk kreatif ya, untuk kreatif menciptakan model-model baru, menciptakan model strap masker yang unik yang sekiranya banyak diminati oleh masyarakat. Oke, rekomendasi ide produk berikutnya adalah dekorasi rumah. Guys, kalau kalian tahu atau kalau kalian suka lihat YouTube, sekarang tuh lagi viral banget tren mendekorasi rumah. Coba deh kalian search di YouTube, itu banyak banget video yang tentang makeover ruang tamu, kemudian makeover kamar, makeover ruang keluarga kayak gitu. Dan kebanyakan di video-video itu tuh mereka menggunakan hiasan-hiasan yang lucu dan unik. Biasanya mereka beli hiasan-hiasan tersebut secara online. Nah, disinilah kesempatan kalian untuk mulai berjualan dekorasi rumah, mulai dari pajangan, kemudian kayak keranjang-keranjang rotan kayak gitu, kemudian ada karpet juga, terus ada kayak ambalan-ambalan kayak gitu, vas bunga, bunga plastik, bunga, pokoknya ada banyak banget deh. Nanti kalian bisa search sendiri ya. Terlebih sekarang tuh lagi tren dekorasi estetik, jadi kayak
pajangan-pajangan yang nuansanya tuh alami, nuansa kayu-kayu kayak gitu. Dekorasi estetik sekarang tuh lagi digandrungi banget, terutama emak-emak ya, emak-emak kekinian yang modern gitu kan, itu lagi digandrungi banget. Oh ya, kalian juga bisa ngejual dekorasi-dekorasi yang digunakan untuk photoshoot, misalkan bunga kering, terus kemudian kursi rotan, terus kemudian karpet rotan kayak gitu. Itu banyak banget digandrungi sekarang dan lagi viral. Rekomendasi produk yang laris ke-8 adalah makanan dan minuman. Nah, yang dimasukkan makan di sini adalah makanan yang tahan lama ya, seperti makanan kayak bakso aci, kemudian seblak kering, terus ada juga yang sekarang lagi viral di TikTok itu adalah basreng ya, basreng yang ada pedas-pedasnya itu tuh lagi viral banget, bahkan penjualannya banyak banget di Shopee. Nah, buat kalian yang punya keterampilan memasak, kalian boleh deh coba untuk bisnis kuliner ya. Bisnis kulinernya kali ini di online kan, kalian mungkin bikin seblak kering atau mungkin bikin cilok atau mungkin bikin pokoknya makanan-makanan yang bisa dikirim lewat ekspedisi yang tahan lama. Ada juga makaroni pedas, kayak makanan-makanan kayak gitu tuh lagi banyak diminati banget oleh masyarakat zaman sekarang. Dan rekomendasi produk berikutnya yang ke-9 adalah mainan anak. Nah guys, di masa pandemi seperti ini, anak-anak itu kan dituntut untuk sekolah dari rumah ya, daring gitu kan. Nah, kebanyakan dari mereka itu bosan kalau misalkan terus-terusan daring. Dan kalau mereka bosan, biasanya tuh mereka langsung larinya ke gadget guys. Nah, untuk menyiasati agar mereka tidak lari ke gadget, orang tua tuh harus pintar-pintar mencarikan mainan yang menarik buat anak-anak. Contohnya adalah mainan edukasi seperti susun menyusun kayak Lego, terus kemudian kayak pasir-pasir yang bisa dibentuk warna-warni, terus kayak game-game tertentu itu banyak banget dijual zaman sekarang. Kalian bisa coba untuk mencari supplier mainan-mainan tersebut dan kalian bisa mulai untuk menjualnya. Oke, rekomendasi produk yang ke-10 adalah perlengkapan ibadah. Nah, walaupun produk ini tidak terlalu booming ya, atau mungkin booming di waktu-waktu tertentu seperti waktu Ramadan dan Idul Fitri gitu kan, tapi produk ini tetap dibutuhkan dalam keseharian oleh masyarakat. Mungkin tidak terlalu booming ya, tapi zaman sekarang itu kan kita kemana-mana harus menggunakan barang-barang pribadi kita. Jadi kita harus, misalkan kita harus beli mukena untuk traveling, mukena yang kecil bisa dibawa kemana-mana kayak gitu. Itu untuk mengantisipasi kalau misalkan kita pergi-pergi tapi kita harus tetap ibadah gitu kan, kita bisa menggunakan mukena pribadi kita. Dan kalian juga bisa mulai berjualan mukena rayon. Kenapa? Karena mukena rayon tuh adem banget. Jadi kebanyakan orang-orang tuh pada mereka suka menggunakannya untuk keseharian. Nah, nggak terbatas di mukena aja, kalian juga bisa jual sajadah, kemudian peci, terus sarung, dan lain sebagainya. Yap, oke guys, itu dia pembahasan dari ke-10 ide produk yang bakalan laris dijual online. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, juga kasih saran ya, kasih masukan, atau mungkin kasih ide juga kira-kira next aku bikin video apa lagi. Serta jangan lupa share sebanyak-banyak teman kalian yang membutuhkan informasi di video ini. Yap, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Bye-bye.